Selamat datang di podcast Antasena KPP Pratama Jakarta Senen dalam segmen Ngopi Yuk, ngobrolin pajak Indonesia yuk. Bersama saya Lisa dari tim penyuluh dan juga narasumber kita hari ini ada Ibu Wiwit yang juga dari tim penyuluh. Dalam episode 3 hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang menarik ya Bu Wit ya. Iya Mbak Kak Seni. Kayaknya Bu Wit semangat banget nih hari ini. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Kak Seni. Oke, untuk hari ini tema kita tentang apa nih Bu Wit? Oh ya, ini pagi ini kita membahas tentang sesuatu yang dibebaskan dari pajak juga ini Kak Seni. Oh menarik nih, pasti Iya. kawan pajak tertarik ya dengan waktu dengan pembebasan ya Bu ya. Iya. Nah itu apa sih Bu yang dibebaskan? Ya, kita perlu ketahui ya Kak Seni, yang mana di bulan Juni kemarin DJP telah memberikan pemotongan pajak melalui program pengungkapan sukarela. Nah, ini kita akan bahas pembebasan pajak lagi Kak Seni, yang mana pemberlakuannya ini sudah lama sekali dan sampai dengan saat ini. Oke Bu Wit, jadi tema kita hari ini tentang pembebasan atas penghasilan pengalihan hak atas tanah dan bangunan karena waris. karena waris. Itu dari aturan, untuk dasar aturannya apa tuh Bu Wit? Itu di Per 30 tahun 2009. Per 30 tahun 2009 nih kawan pajak ya. Bisa dijelaskan nggak nih Bu Wit? Apa aja sih yang dibebaskan atau kriterianya bagaimana sih? Ya, kita jelaskan dari awal ya Kak Seni. Jadi di Per 30 tahun 2009 ini menjelaskan bahwa atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu dikenai PPh final. Tetapi ada yang dikecualikan, tidak dikenakan PPh. Ini berdasarkan pada pasal 2 peraturan di Per 30 2009 ini ada 5 Kak Seni. Ada 5 keterangan apa aja pajak. tuh Bu Wit? Yang pertama adalah orang pribadi yang penghasilannya di bawah PTKP, yang mana pengalian hak atas dan bangunannya itu kurang dari 60 juta. Yang pertama. Yang kedua adalah orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari pengalian hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Dan yang ketiga, orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian yang keempat Kak Seni itu juga sama. Ini kalau yang tadi orang pribadi, yang keempat ini adalah wajib pajak badan. Wajib pajak badan ya Bu? Iya. Kemudian yang kelima yang dikecualikan dari pengenaan PPh adalah karena waris. Di ayat 2, yang tadi di ayat 1 ya Kak Seni, ini Ya, yang di ayat 2 yang dikecualikan dari PPh final itu adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak. Oke, berarti dari yang saya dengarkan tadi dari Bu Wit ada 5 poin ya Bu Wit ya? Ya, 5 poin Kak Seni. Jadi karena penghasilannya di bawah PTKP untuk orang pribadi ya Bu Wit. Terus yang kedua, transaksi dengan pemerintah untuk kepentingan umum atau orang banyak, misalnya seperti pembebasan lahan untuk jalan tol gitu ya Bu Wit ya. Oke. Terus yang ketiga, hibah orang pribadi. Yang keempat, hibah yang dilakukan oleh badan. Dan yang terakhir, warisan ya Bu Wit ya. Iya betul Kak Seni. Nah, terus nih Bu Wit, gimana sih cara kita untuk mendapatkan pembebasan itu? Menggunakan apa nih? Yaitu dengan mengajukan permohonan surat keterangan bebas atas waris ke KPP Pratama.
Nah, caranya gimana tuh, Bu? Kan kawan pajak ini pasti ada yang belum tahu ya. Nah, kita tuh juga pengen tahu nih tata cara untuk pengajuan SKB-nya ini gimana sih, Bu? Ya, untuk tata caranya Kak Seni ya, akan saya jelaskan. Kita harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu. Pertama, kita mengajukan permohonan secara tertulis, yaitu oleh ahli waris dengan format lampiran 1/30. Nah, ini dilaporkan atau di permohonan itu disampaikan ke KPP tempat orang pribadi yang melakukan pengalian. Dalam hal ini adalah pewaris yang terdaftar atau sesuai dengan NPWP terdaftar atau yang bertempat tinggal. Oke, selanjutnya, Bu. Nah, permohonan ini harus dilampiri surat pernyataan pembagian waris dengan format sesuai dengan lampiran 4/30. Nanti kawan pajak bisa mempelajarinya lewat atau membuka langsung lewat internet, bisa. Coba Bisa dibuka langsung 30. dicari ya, Bu. Iya, Ya? bisa Langsung dicari. dicek di lampiran satunya. Iya, di lampiran 4 yang Oh, di tadi. lampiran 4 kawan pajak. Iya. Kemudian yang ketiga Kak Seni, SKB PPH atas penghasilan dari pengalian hak atas tanah dan atau bangunan hanya diberikan apabila tanah dan atau bangunan yang menjadi objek pewarisan telah dilaporkan dalam SPT tahunan PPH pewarisnya ya Kak Seni. Betul. Ya, ini sesuai dengan SE 20 PJ 2015. Pada butir E, angka 2 huruf C. Nanti bisa dibuka juga langsung. Nah, berarti tadi ada formulir ya kawan pajak, bisa dicek di lampiran 1. Kemudian ada surat pernyataan, ada di lampiran 4. Dan juga nanti ada kelengkapan lain. Misalnya apa nih, Bu, kelengkapan lainnya? Kelengkapan lain sebagai pendukung ya Kak Seni ini. Iya. Ya, ini akta kelahiran ahli waris. Ya, ini fungsinya untuk melihat hubungan antara pewaris dan ahli waris. Kemudian SPT PBB, SPPT PBB untuk memastikan di mana letak objeknya dan untuk menentukan nilai yang dikecualikan dari pengenaan pajak. Ini sebagai dasar penerbitan SKB. Berarti untuk SPPT PBB-nya nih, Bu, pakainya yang tahun terakhir ya, yang paling iya. baru. Ya, benar Kak Seni. Jadi untuk SPPT PBB-nya yang tahun berjalan, tahun akhir. Oke, paling terbaru ya. Nah, terus untuk jangka waktu penyelesaiannya, Bu, berapa lama sih kalau kita ngajuin SKB? Untuk jangka waktu penyelesaiannya itu 3 hari kerja sejak tanggal surat permohonan SKB itu disampaikan langsung ke kantor pajak. Wah, lumayan cepat ya, Bu, ya. 3 Ya. hari sudah selesai. Nah, di sini Kak Seni, apabila dalam jangka waktu tersebut KPP tidak bisa memberikan keputusan permohonan, itu dianggap dikabulkan. Dan kepala kantor atau kepala KPP harus menerbitkan SKB PPH atas penghasilan dari pengalian hak atas tanah dan atau bangunan paling lama 2 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian yang tadi Kak Seni. Iya, Bu. Nah, terus Bu, berarti dari yang saya simpulkan nih, kalau misalnya ada kawan pajak yang ingin menghibahkan hartanya, masih satu darah ya, Bu, ya aturannya, satu garis darah gitu ya. Nah, berarti nanti tinggal ngajuin SKB ke KPP, terus ditunggu dalam waktu 3 hari, setelah itu hasilnya keluar. Bisa jadi hasilnya ditolak ataupun diterima, begitu ya, Bu, ya? Iya Kak Seni. Nah, kawan pajak begitu ya, informasi ini sangat membantu mungkin bagi saya dan juga kawan pajak yang belum mengerti bahwa betul, Kak ternyata ada pengalian tanah yang tidak dikenakan pajak gitu ya. Iya, betul Kak Seni. Untuk hari ini cukup sekian dulu sharing kita dengan Ibu Wiwit. Nanti kita jumpa lagi di episode selanjutnya ya kawan pajak. Terima kasih. Pajak Kuat Indonesia Maju.